Puji kebesaran-Mu, nama-Mu Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Nama Tuhan yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia
gracious and majesty. Lord, how you're wonderful, you're loving, full, and merciful. I cast my fear, my sorrow, my pain, my cry, my trouble, and all I hear you say that you love me. I glorify your name, I will give praises. You are my strong rock, my place of salvation. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. Gracious and majesty. Lord, how you're wonderful, you're loving, full, and merciful. I cast my fear, my sorrow, my pain, my cry, my trouble, and all I hear you say that you love me. I glorify your name, I will give praises. You are my strong rock, my place of salvation. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. I glorify your name, I will give praises. You are my strong rock, my base of salvation. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. I will give praises. As I can see the path that I take, the lie I know your word never forsake. You hold my feet with your unfailing hand. Oh Jesus, in you I remain. Oh, as I can see the path that I take, the lie I know your word never forsake. You hold my feet with your unfailing hand. Oh Jesus, in you I remain. As I can see the path that I take, the light I know your word never forsake. You hold my feet with your unfailing hand. Oh Jesus, in you I remain. As I can see the path that I take,
grace, oh sufficient. My heart rejoices in your salvation. I will sing to you forever and ever. I will sing to you forever and I will sing to you forever and ever. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perkenanan-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami supaya kami boleh mengerti pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bagimulah segala pujian kami, hormat, kemuliaan, sembah dan syukur sekarang sampai selama-lamanya. Mari semuanya yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Kak J mau sapa teman-teman semuanya, shalom. Selamat datang kembali di Ibadah Junior Church Online. Dan secara khususnya bulan ini teman-teman, kita tuh ngomongin satu tema yang luar biasa, yaitu pelayanan kepada orang miskin merupakan anugerah Allah. Kenapa pelayanan kepada orang miskin merupakan sebuah anugerah dari Allah? Karena kita bisa memberi, karena itu kita sudah diberi dulu, terlebih dahulu sama Tuhan. Kita bisa memberi sama orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi sama kita. Maka itu adalah sebuah anugerah. Untuk minggu ini teman-teman, kakak punya satu tema yang luar biasa. Judul tema kita untuk minggu ini adalah Helping Hands, Healing Heart. Artinya tangan yang membantu, hati yang memulihkan. Di dalam action kita ketika kita membantu orang, kita menyadari bahwa waktu saya membantu, saya meringankan beban orang lain. Orang yang tadinya berkekurangan sekarang punya sesuatu yang dia bisa pakai untuk kehidupannya sehari-hari. Ketika kita ngomongin kita membantu orang, menolong orang, artinya kita memberikan sesuatu sama dia yang berkekurangan. Tapi teman-teman, minggu ini secara khusus kakak mau kasih tahu kamu bahwa bantuan yang kamu berikan itu tidak hanya sekedar meringankan beban orang. Tapi bantuan yang kamu berikan juga membawa suatu harapan bagi orang yang kamu tolong. Dalam Yesaya 58 ayat 10, kali ini kakak mau ambil dari versi bahasa Inggrisnya, versi Alkitab Easy version. If people are hungry, jika orang sedang lapar, share your own food with them. Bagikanlah makananmu dengan mereka. Help those people who are in pain. Tolonglah orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dan perhatikan kalimat ini teman-teman. Your help to them will be like a light that shines in a dark place. Pertolonganmu bagi mereka akan seperti cahaya yang menerangi di tengah kegelapan. Artinya teman-teman, ketika kita memberi pertolongan sama orang lain, kita nggak cuma meringankan bebannya, tapi kita kasih mereka harapan. So helping will bring hopes untuk orang-orang. Ketika kamu membantu orang, kamu tuh memberi harapan juga bagi mereka. Mereka yang tadinya kehilangan harapan penghidupan, mereka tadinya merasa tidak layak, mereka tadinya merasa tidak ingin melanjutkan kehidupan. Ketika kamu menolong mereka, mereka sadar mereka punya harapan untuk terus melanjutkan kehidupan. Maka ketika kita menolong orang, sadarilah bahwa kita juga memberi pengharapan. Kita tuh seperti lampu lilin yang dinyalakan di sebuah tempat yang gelap. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan biasanya orang-orang yang sudah tidak memiliki harapan. Mereka merasa mereka berada di tempat yang sangat gelap, mereka merasa mereka berada di tempat yang sangat dalam, tidak ada yang bisa menjangkau mereka. Tapi ketika tangan kamu menolong mereka, mereka menyadari akan adanya harapan. Maka teman-teman, jangan ragu untuk menyalurkan tangan kamu untuk menolong orang-orang. Ketika kita melakukan sesuatu untuk menolong orang lain akan menyadari bahwa kita orang yang memiliki terang dan orang-orang bisa saja melihat Tuhan lewat perbuatan kita. Tapi teman-teman, gak banyak orang sekarang ini yang suka melakukan hal-hal baik. Di dalam Lukas 10 ayat 25-37,
cerita yang teman-teman sebenarnya sangat sering dengar, yaitu seorang Samaria yang menyelamatkan orang Yahudi. Pada saat itu ada seorang Yahudi tergeletak di pinggir jalan. Dia mungkin kalau bahasa Medannya dia habis dibegal seperti itu ya. Kemudian ada orang-orang yang lewat, orang Lewi lewat, tapi tidak ada yang menolong dia. Sampai seorang Samaria datang dan menolong dia. Dia dibawa, dia disembuhkan, dia diobati, bahkan dia diletakkan di sebuah penginapan. Hal ini menunjukkan siapa kita sebagai manusia. Jika tidak ada orang lain di sekitar kita yang mampu menolong orang-orang di sekitar kita, maka kamu harus jadi orang pertama yang berani melakukan hal sesuatu yang berbeda. Sama seperti orang Samaria yang tidak ragu memberikan bantuan kepada orang Yahudi. Padahal pada saat itu Samaria dan Yahudi adalah dua suku yang sangat bertentangan. Tapi orang Samaria ini tidak ragu, itu menunjukkan jati dirinya sebagai manusia. Kita sesama manusia, kalau saya berada di posisi dia, apa yang saya harapkan? Pasti saya juga mengharapkan pertolongan. Maka, make a difference. Lakukan sesuatu yang berbeda, teman-teman. Kalau orang lain tidak peduli, jadilah orang yang peduli. Kenapa? Karena seperti tadi ketika kita menolong orang, kita akan membangkitkan semangat dalam kehidupan seseorang. 1 Yohanes 3 ayat 18 menuliskan, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya omong doang gak cukup. Artinya words of affirmation doang itu gak cukup. Kita perlu action, kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu bergerak, kita perlu melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita mengasihi orang lain sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita kalau cuma bilang kasihan ya, atau kita cuma bilang semangat ya, kita tidak melakukan action apapun untuk menolong orang lain, artinya kita belum sungguh-sungguh mengasihi, teman-teman. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu, menggerakkan tubuh kamu, menggerakkan hati kamu, menggerakkan pikiran kamu untuk berbuat sesuatu untuk orang lain, lewat perbuatan dan dalam kebenaran, maka itu bukti bahwa kamu mengasihi orang tersebut. Makanya orang zaman sekarang sering bilang ya, omong doang itu gak bisa dipercaya. Kalau orang cuma sekedar ngomong sekarang udah gak bisa dipercaya. Karena kita sudah melihat lewat action. Kita melihat apa yang orang kerjakan. Dan karena orang-orang melihat kita, itu tanda bahwa orang-orang juga akan melihat Tuhannya kita. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sebenarnya menggambarkan apa yang kita berikan buat Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 40 menuliskan, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini? Kata Tuhan bahwa kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya kalau kamu nolong orang lain, kamu memperhatikan orang lain, kamu melayani Tuhan. Tapi kalau kamu menjelek-jelekan orang lain, kamu membuli orang lain, kamu tidak mau berteman dengan orang lain, artinya kamu menyepelekan Tuhan. Apa yang kamu kerjakan untuk orang, sebenarnya itulah yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Itu kenapa ada suatu hukum di dalam Alkitab kita yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian di situ ada kata dan kasihilah sesamamu manusia. Kata dan itu berarti setara, teman-teman. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu harus mengasihi manusia. Maka kasihilah manusia, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sekarang kita sering mendengar kata self love ya, atau self care. Self care rutin gitu. Tapi sudahkah kita melakukan self love itu sama dengan kita melakukan itu kepada orang lain? Kalau misalnya setiap sebulan sekali kamu beli baju baru untuk diri kamu, sudahkah sebulan sekali kamu kasih orang yang kamu kasihi itu baju? Apakah kita melakukan tindakan kasih yang setara seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau belum, bulan inilah adalah bulan yang tepat untuk kita kembali mengingat bahwa kita adalah alat yang Tuhan pakai, perpanjangan tangannya Tuhan. Suatu ketika ada cerita di mana Yesus itu bertemu dengan orang kusta. Pada masa itu orang kusta itu orang yang dijauhi, teman-teman. Tidak ada yang mau dekat sama dia karena mungkin dia terlihat menjijikkan, dia terlihat kotor. Tapi dalam Markus 1 ayat 41,
maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pertama-tama Tuhan itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Artinya dia pegang orang itu. Padahal orang itu sakit kusta. Lalu berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Dan kemudian orang itu sembuh. Tapi apa yang di-highlight pada ayat ini? Yesus menunjukkan sebuah pertolongan bagi orang-orang yang terbuang. Yesus menunjukkan sebuah pertolongan bagi orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang terkesan hina. Tapi Yesus mengulurkan tangannya. Artinya ketika dia menolong, dia tidak hanya meringankan beban orang itu karena dia membawa kesembuhan bagi orang itu, tapi dia membawa harapan. Tangannya yang terulur bagi orang kusta tersebut menunjukkan bahwa sudah selesai masa di mana kamu menjadi orang terbuang. Saya mengasihi kamu apa adanya, kamu tidak terbuang. Makanya Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ini sungguh kasih yang luar biasa, action yang sangat luar biasa. Maka teman-teman jangan ragu, untuk bulan ini kita akan terus diingatkan untuk menolong orang lain, memperhatikan sesama kita. Kenapa? Karena ketika kamu menolong orang lain, itu akan memulihkan hati mereka. Itu akan membawa kesembuhan bagi mereka. Kesembuhan secara jasmani, kesembuhan secara mental. Mereka akan dibangkitkan, mereka akan punya harapan untuk hidup. Maka tolonglah orang lain dan kamu akan membawa sukacita dalam kehidupan orang lain. Amin. Yuk mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat pesan singkat yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Tuhan ajari kami supaya kami boleh mengulurkan tangan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan lewat kami. Dan kami juga boleh membangkitkan semangat hidup orang lain ya Tuhan. Kami akan membawa harapan dalam kehidupan orang. Kami berani menjadi beda dan kami berani menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan memakai setiap kami. Tuhan urapi setiap kami selagi kami masih muda. Biar kami boleh punya belas kasihan sama seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat orang-orang di sekitar. Tuhan jamah hati kami supaya kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami dengan penuh belas kasihan. Dan kami boleh melakukan action terhadap orang-orang di sekitar kami sehingga orang-orang terberkati lewat apa yang kami lakukan. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya, Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Keluarga kami, pendidikan kami, pertemanan kami. Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, sembah dan syukur kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Yuk teman-teman, dimanapun kamu berada, mari buka kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke surga. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Teman-teman, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai kamu mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari semuanya yang percaya dan sudah terima berkat bersama-sama Kak J, kita katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.